Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita pekan lalu terkait dengan materi besar yaitu Latuf Tahanna, pembebasan Konstantinopel sebagaimana disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Latuf Tahanna al-Konstantinia fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dzalikal jais. Bahwa kalian akan membebaskan Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah yang turut bersamanya. Dengan hadis tadi, kaum muslimin silih berganti mencoba membebaskan Konstantinopel ini sampai kemudian Allah berikan kehormatan itu kepada Sultan Mehmed II bin Murad II atau dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Sebagaimana dalam sesi pertama kita sudah jelaskan bahwa Al-Fatih merupakan gelar, ya, gelar yang diberikan oleh para ulama kepada sultan yang berusia kurang lebih 21 tahun. Ketika berhasil melaksanakan apa yang sudah dicita-citakan sejak lama, baik dari kalangan keluarga besar Osman bin Ertugrul atau keturunannya Turki Utsmani ini, maupun ke generasi-generasi sebelum itu. Sudah kita bahas juga dalam pertemuan pertama, generasi-generasi awal. Nah, kali ini kita masuk kepada guru-gurunya Mehmed, ya. Saya sempat juga di medsos memberikan Bu Yana itu kalau tidak salah memberikan kuis, meminta soal kepada saya. Nah, salah satu soalnya adalah yaitu siapa saja guru-guru Mehmed. Ada 8 gurunya. Ke-8 guru ini tentu saja adalah orang-orang yang punya pengaruh kepada Mehmed ketika sejak dari masih kecil sampai dengan pembebasan dan sampai setelah itu sebenarnya ada guru-guru yang ikut juga di dalam menata kembali Konstantinopel yang kemudian menjadi Istanbul setelah menjadi wilayah kaum muslimin seluruhnya. Oleh sebab itu, setelah hari ini tentu saja kuis tadi sudah berakhir, ya, sudah ditutup kemarin sebenarnya. Jadi tadi Bu Yana menghubungi saya untuk segera memutuskan siapa pemenangnya. Saya minta izin waktu kurang lebih 2 jam. Setelah ini nanti baru saya akan lihat kembali siapa-siapa yang menjawab dan mudah-mudahan nanti ada pemenangnya terhadap pertanyaan atau kuis tersebut. Yang pertama Hazar Bey. Hazar Bey ini cucunya Nasruddin Hoja, ya, Hoja Nasruddin Hoja kalau yang kenal ini bisa disebut sebagai salah satu sufi Turki, ya, terkenal lah. Dia besar dari keluarga istana, ya, dan keluarga ulama maksud saya. Dan satu-satunya ulama yang waktu itu membuat Mehmed terkesan dengan beliau karena masalah pertanyaan tentang beliau ini termasuk orang yang mengerti tentang lautan, ya, kalau nggak salah waktu itu. Pertanyaannya adalah pada waktu kapan, di bulan apa air itu pasang cukup tinggi sehingga kapal-kapal bisa dengan mudah masuk ke dalam Teluk Halij. Untuk menaklukkan Konstantinopel diperlukan penguasaan terhadap Halij. Dan waktunya waktu itu dijawab oleh beliau di bulan antara April, Mei, dan Juni, kurang lebih seperti itu. Jadi waktu itu guru-guru Mehmed juga tidak seluruhnya, bukan berarti gurunya hanya sebatas guru agama, ya, tetapi juga ada ulama-ulama yang menguasai sains, yang menguasai ilmu bumi, fisika, dan seterusnya. Hazar Bey ini termasuk yang menemani Mehmed sejak dari Edirne ketika Mehmed sering berkonsultasi dengan ayahnya. Ketika setelah itu kan terakhir pembahasan pertemuan sebelumnya adalah Mehmed sudah ditarik, ya, dari Amasya, kemudian Manisa, sudah ditarik balik lagi ke Edirne sebagai Beyler Beyi, jadi kepala atau gubernur dari wilayah Rum. Ya, jadi orang-orang Turki itu membagi 2 wilayahnya. Wilayah Asia disebut Anadolu atau Anatolia, segala sisi Asia lah. Kemudian ada Rum. Ya, Rum ini wilayahnya Romawi atau Bizantium. Kalau sekarang mungkin seluruh wilayah atau sebagian besar lah wilayah yang ada di Balkan yang sudah menjadi wilayah dari Turki Utsmani. Begitu pembagiannya.
Kemudian gurunya yang kedua mungkin yang paling populer di antara guru-gurunya, bukan berarti yang satu-satunya ya, gurunya, yaitu Aksamsuddin ya. Aksamseddin tulisannya itu. Ini menurut sumber terutama dari apa namanya, Mehmet Maksudolu. Mana bukunya? Saya udah kumpulin ya buku-buku di dekat-dekat sini biar gampang nariknya. Di bukunya Mehmet Maksudolu ini juga dijelaskan Osmanli History and Institution. Ini apa namanya, guru-guru itu sebagian disebut bagaimana gurunya termasuk Aksamsuddin ini termasuk dari keluarga habaib ya, keluarga bukan keturunan Nabi secara khusus, tapi disebut habaib karena dia keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq lewat anak-anak cucunya yang ada di bawah. Beliau ini ulama yang juga ahli dalam bidang kedokteran dan juga ahli tasawuf, apa namanya, mengajari banyak zikir kepada Mehmet, dan Sultan Mehmet ini termasuk orang yang antara apa subuh dengan sampai dengan waktu syuruk itu biasa menghabiskan waktunya menanti syuruk di masjid atau di musola atau di tendanya kalau di dalam peperangan. Itu biasanya waktu-waktu yang dipakai oleh beliau. Atau malam hari ketika menjelang atau setelah sholat tahajud malam. Menjadi guru spiritual, dikenalnya sebagai guru spiritual, ya, walaupun sebenarnya beliau juga banyak keahlian yang lain. Dan termasuk yang paling semangat ketika melihat ada fase-fase di mana Mehmet merasa apa yang menjadi upaya dia untuk menaklukkan Konstantinopel ini ada apa namanya, ada kendala. Ya, pernah ada kapal-kapal Venice dan Genoa tuh berhasil menerobos blokade laut dan kemudian masuk ke Teluk Halich ya, dan berlindung di Bizantium, di Konstantinopel. Nah, itu membuat Mehmet sanksi atau mulai dia agak ragu dengan kemampuan angkatan lautnya, sampai kemudian Baltaulu Pasha itu sempat diturunkan diganti dengan Hamzah Bey. Ini peristiwa nanti akan kita jelaskan secara detail nanti ketika masuk kepada fase operasional militer penaklukan Konstantinopel atau pembebasan Konstantinopel itu secara militer. Baik. Termasuk yang mengingatkan Mehmet ketika apa namanya, suasananya tidak kondusif, ketika Mehmet sempat hampir saja terbuai atau semakin hampir saja dia dipengaruhi oleh Chandarli Halil Pasha untuk mengangkat pengepungan ini dan menerima tebusan atau menerima uang tebusan dari Raja Konstantin ke-11. Jadi termasuk yang mengingatkan kembali bahwa tujuan kita ke sini adalah merealisasikan satu hadis Nabi, bukan untuk mendapatkan dunia dan segala bentuk iming-iming yang ditawarkan oleh Chandarli Halil Pasha. Jadi memang Chandarli Halil Pasha dengan Aksamsuddin ini kurang akur, karena yang satu terbukti kemudian memanfaatkan situasi ini, mendapatkan banyak keuntungan dari Bizantium maupun dari kedudukan dia sebagai sadrazam, sebagai perdana menteri. Jadi Aksamsuddin termasuk yang menyelamatkan Mehmet untuk tidak terbawa kepada hasutan atau bujukan dari Chandarli Halil Pasha sebagai perdana menterinya. Itu guru yang kedua. Guru yang ketiga adalah Mullah Husrev. Ya, Mullah Husrev ini semacam kayak title syekh gitu ya kalau di tempat lain, syekh atau apa, gelar-gelar lain yang disematkan kepada ulama. Ini Mullah Husrev. Ini asli Sivas di daerah timur, kalau kita melihat Turki itu di sebelah timur kalau sekarang. Dan keluarga besar Mullah Husrev ini punya madrasah terkenal di situ. Beliau jabatannya pada saat penaklukan atau pembebasan Konstantinopel ini adalah sebagai Kazasker. Kazasker ini qadi, hakim untuk militer, ya, hakim militer. Jadi khusus untuk hukum-hukum militer maka diserahkan kepada Mullah Husrev. Ya. Beliau mendapatkan tugas khusus dari Sultan Murad kedua untuk mempersiapkan secara khusus ilmu agama serta fikih militer kepada Mehmet. Jadi untuk fikih militer itu belajarnya kepada Mullah Husrev. Ya. Jadi Mehmet kedua ini menjadikan beliau sebagai Syekhul Islam ketiga. Ya, jadi di zaman ketika Mehmet ini, ya.
Jadi semacam apa namanya, kalau sekarang ini kira-kira Syekhul Islam itu mungkin kepala mufti lah, kepala badan apa yang mengeluarkan fatwa. Itu yang ketiga. Yang keempat, Mullah Ghurani. Nah, ini yang paling terkenal juga. Yang kedua, setelah Aksam Suddin, biasanya kalau orang tahu Mullah Ghurani. Kalau nama-nama yang lain hampir sedikit sekali diketahui oleh publiknya. Mullah Ghurani sama nih jabatannya mullah juga. Tetapi ulama ini adalah khusus untuk ilmu di bidang hadis, ya, hadis dan fikih. Termasuk tercatat mendapatkan sanad langsung dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini termasuk ulama besar di Damaskus. Ya. Beliau belajar ke sana dan mendapatkan sanad langsung dari beliau. Um, apalagi mentor, ya, termasuk juga mentor Mehmet selain Aksam Sudin. Jadi biasanya mentor itu didekatkan jadi hampir setiap hari bersamanya. Ya, mentor khususnya untuk Al-Quran, tafsir dan hadis ini diserahkan kepada Mullah Ghurani. Untuk fikih militer, Mullah Husret. Untuk spiritual, ilmu pengetahuan yang lain, Aksam Sudin. Dulu suka ketukar. Hanya orang yang menduga untuk Quran, tafsir dan hadis itu kepada Aksam Sudin, tetapi sebenarnya lebih banyak Mullah Ghurani. Dan beliau juga sempat dijadikan Syekhul Islam di zaman Mehmet, ya, Mullah Ghurani ini. Kemudian yang kelima, yang mungkin jarang-jarang didengar ini, karena memang baru muncul di kemudian hari setelah setelah pembebasan Konstantinopel, yaitu Ali Kuchuzu. Ya, Kuchuzu ini ulama asli Samarkand, jadi orang Asia Tengah, spesialisnya ilmu falak atau astronomi. Jadi Mehmet waktu itu menggunakan juga ilmu-ilmu astronomi, termasuk juga geografi dan kemudian lingkungan, ya, untuk betul-betul secara apa namanya, secara material maupun spiritual untuk mengalahkan orang-orang Bizantium. Jadi Mehmet ini bukan sebatas punya semangat, tetapi dia juga mengandalkan ilmu dari para gurunya yang diaplikasikan dalam syariat. Khususnya dalam pembebasan Konstantinopel. Profesor kemudian diangkat sebagai profesor madrasah di Hagia Sophia. Jadi kita tahu Hagia Sophia yang tadinya gereja itu karena memang hukum di dalam perang ini ketika satu kota yang perlawanan, maka seluruh harta bendanya termasuk properti aset itu juga menjadi milik sultan. Makanya kemudian dengan besar hati sebenarnya Mehmet menjadikan sebagian dari gereja-gereja itu tetap berfungsi sebagai gereja, bahkan memperbaikinya gereja-gereja yang sempat rusak karena peperangan. Namun satu gereja yang paling besar, yaitu yang kita kenal sebagai Hagia Sophia, inilah yang kemudian diambil sebagai hak dari pemenang dan menjadikannya masjid. Jadi kalau ada nanti pertanyaan di sekitar itu sudah saya jawab dulu aja. Nah, di situ kemudian didirikan medrese. Medrese ini semacam sekolah untuk para ulama, calon ulama, atau madrasah khusus untuk, walaupun nanti sempat dipindahkan ke Fatih. Karena Masjid Fatih sekarang ini kan sebenarnya itu dulu belum ada, itu juga semacam tempat apa namanya, tempat ya seperti gereja, tapi juga ada sekolah khusus untuk pastor-pastor lah seperti itu di Bukit Fatih itu sekarang. Nah, maka dipindahkan ke sana nanti medrese ini. Jadi Ali Kuchuzu yang kelima. Yang keenam adalah Zaganos Pasha. Zaganos Pasha ini sempat beberapa kali kita sebut nantinya dan sudah pernah disebut dan nanti akan disebut beberapa kali lagi ketika pembebasan Konstantinopel. Beliau adalah seorang panglima militer Arnaud. Arnaud itu dari Albania, ya. Jadi orang Albani yang saya suka bilang ya, kalau sekarang ada namanya Nasruddin Al-Albani, dulu ada Zaganos Al-Albani juga sebenarnya, tapi orang Turki menyebutnya Arnaud, ya, bukan Albani. Ya. Ini seperti itu. Jadi ada juga Al-Albani di zaman Mehmet, ya, jadi gurunya salah satunya, jadi panglimanya itu Zaganos Al-Arnaud, tapi lebih kenalnya lebih populer disebut Zaganos Pasha. Mentor ilmu militer juga, tapi bukan dari segi fikih, tapi dari strategi militer. Jadi untuk untuk ya semacam tambahan lah ilmu militer secara fikih dan juga ilmu militer secara taktik dan strategi.
Ini juga sebenarnya diangkat oleh Mehmet, jadi semacam guru request dari Mehmet untuk dijadikan gurunya. Karena waktu itu Mehmet sebenarnya dari awal tidak terlalu suka dengan Sadrazam Chandarli Halil Pasha. Karena Chandarli Halil Pasha ini sudah jadi Perdana Menteri sejak zaman ayahnya. Jadi termasuk orang yang dipercaya oleh Murad kedua. Namun Mehmet punya semacam feeling ya, punya intuisi bahwa orang ini sebenarnya nih berdiri di dua kaki. Karena dia termasuk di antara bukan dari keluarga istana, bukan dari keluarga Ali Osman, bukan keluarga besar Osman bin Ertugrul. Namun orangnya kayaknya ya hampirlah menyaingi Sultan. Jadi sempat juga ada pertanyaan atau ada kecurigaan dari mana dia mendapatkan uang. Karena kalau dihitung dari hasil hasil ya penghasilan atau hak dia secara resmi sepertinya tidak akan sekaya itu. Maka kemudian Zaganos Pasha Arnaud ini kemudian diangkat untuk menyeimbangi Chandali Halil Pasha. Jadi Chandali Halil Pasha di kedudukan itu jadi ada 3 sebenarnya. Ada Sadrazam Ewel, Sadrazam Sani, sama Sadrazam Stalis. Jadi Perdana Menteri 1, 2, dan 3. Nah, yang kedua ini diletakkan di situ Zaganos Pasha. Sehingga setiap kali Chandali ini ingin memberikan masukan, maka Mehmet meminta penyeimbangnya dari Zaganos Pasha. Itu yang ke-6. 2 lagi, ya masih 8. Mudah-mudahan pada nyata. Yang ke-7 ini Mula Iyas Effendi, bukan Ilyas ya, Iyas Effendi. Ini sebagai seorang ulama berkebangsaan Sirpi. Sirpi itu maksudnya orang Serbia. Tidak terlalu banyak informasi tentang beliau, namun waktu menjadi Beylerbeyi, ketika menjadi gubernur di wilayah Rum, Mehmet banyak berinteraksi dengan Mula Iyas Effendi, termasuk kepala dari Darwish, bukan Darwish, apa istilahnya, tarekat-tarekat yang banyak di Balkan. Itu saya lupa. Ada satu tarekat khusus beliau ini, dan Mehmet ini zaman dahulu Sultan Turki itu ya, Sultan Turki atau Emir atau Gazi di Turki itu hampir seluruhnya memiliki hubungan 4 orang-orang Sufi, karena waktu itu pasukan itu rata-rata memang sebagai mengamalkan tarekat-tarekat ini, sehingga Mehmet juga perlu merasa dekat, dan memang itu adalah tradisi di zaman atau di era kepemerintahan Turki Utsmani sampai dengan abad ke-18. Setelah itu barulah berkurang. Yang ke-8 Mula Sinan. Ya, guru kecil Mehmet ketika masih kecil, ketika beliau masih berlatih memimpin, terutama ketika sudah di Manisa. Di Amasya masih bersama ibunya. Setelah ibunya meninggal dunia, dititipkan kepada Mula Sinan. Mula Sinan ini bukan Sinan yang arsitek ya, nanti itu lain lagi. Ya, bukan Sinan yang arsitek. Ini Mula Sinan Mehmet kedua, waktu masih kecil dibimbing sama beliau. Jadi semacam guru ketika masih usia-usia belia sebelum belum pindah balik lagi ke Edirne. Nah, ini 8 gurunya. 4 atau 5 gurunya itu ada patungnya, patung dalam tanda kutip, maksudnya ada monumennya. Lalu kita ke Turki, ke Istanbul, itu di kota Istanbul kan ada aqueduct tuh, ada yang jembatan yang ada yang sebenarnya untuk mengangkut air dari luar, karena di Istanbul itu sebenarnya mata air itu sangat terbatas, sehingga air harus didatangkan dari luar. Nah, mendatangkannya itu lewat teknologi yang sudah dikembangkan sejak zaman Romawi, yaitu di dekat mata airnya atau di sungainya ada kincir air, kemudian air itu dinaikkan ke atas suatu saluran, ya, satu irigasi yang di atas, nanti kemudian saluran itu diturunkan ke kota. Jadi diambil gaya gravitasi. Jadi air itu turun ke dalam kota. Di Istanbul itu ada tuh. Nah, di dekat situ ada satu taman. Nah, di taman itu ada gambar, ada patung baru itu sebenarnya, Mehmet naik kuda di atas gitu, kudanya agak terbang. Ya, saya kira ini kuda terbang.
Sembrani itu kalau di Indonesia. Nah, kemudian di bawahnya ada ada lima patung gurunya. Dua guru militernya, satu itu konon katanya menggambarkan Zaganos Pasha, yang satunya lagi menggambarkan siapa tadi? Kazaskernya lupa. Mullah Husrev, ya, satunya lagi Mullah Husrev, satunya lagi Zaganos Pasha. Kemudian ada 3 yang duduk. Nah, itu Aksam Sudin, Mullah Gurani, sama Mullah Husrev. Tapi sebenarnya totalnya ada 8. Jadi kalau yang jawabnya 5, ya nggak salah juga, karena yang di situ hanya direpresentasikan 5. Mungkin yang 3 kurang populer lah. Baik, selesai satu bagian guru-gurunya. Jadi pada bagian ini ingin saya jelaskan bahwa Mehmet ini seorang pemuda yang memang rajin belajar dan memaksimalkan ilmu pengetahuan dari guru-guru yang ada pada kesempatan atau yang hadir di dalam kehidupannya. Jadi perlu kita lihat dan kita sadari bahwa apapun yang ingin kita bangun itu atau ilmu pengetahuan yang kita kembangkan pada diri kita itu selalu memiliki atau harus ada andil di dalamnya guru. Ya. Baik, kita lanjut. Di sini kita masuk kepada bagian di mana Mehmet sudah mulai menjelang menjadi sultan. Jadi Mehmet itu sempat menjadi sultan 2 kali. Kali pertama adalah ketika ada suatu pertemuan antara siapa namanya, Murad kedua, ayahnya Mehmet, itu sempat bertemu dengan gurunya Aksam Sudin, ya, Haji Bairam kalau tidak salah namanya itu, tinggal di Eskişehir, ya, atau di daerah Bursa ke sebelah timur, tinggal di sana. Nah, beliau ini termasuk orang yang begitu bersemangat, ya, sebagaimana bersemangatnya ayahnya. Jadi ayahnya juga punya cita-cita. Semua sultan Turki itu punya cita-cita untuk Latuf Tahana ini membebaskan Konstantinopel. Tapi ayahnya waktu itu sadar bahwa dengan usia sendiri dan kemudian kendala yang dihadapi, dia khawatir pembebasan Konstantinopel ini tidak terjadi di zamannya. Oleh sebab itu dia bertanya, siapakah di antara anak-anak saya ini yang paling berpeluang. Nah, waktu itu kakaknya Mehmet yang laki-laki, ya, Mehmet Akbar, sama yang lebih tua dari dia namanya Mehmet juga. Yang kedua Ahmed, kemudian yang kedua Alauddin atau Ali. Alauddin Ali. Tetapi guru ini tidak melihat pada kedua anak itu. Ini sebelum mereka meninggal dunia. Makanya ayahnya percaya sekali kepada intuisi dari gurunya ini, Haji Bairam ini. Kenapa kata dia? Justru anakmu yang ketiga, waktu itu anak yang ketiga, yaitu Mehmet itu sendiri, belum tumbuh seperti dia sekarang. Jadi menurut ayahnya, kenapa anaknya yang ini yang diprediksi justru akan membutuhkan Konstantinopel. Namun kata dia, ya nanti kau akan lihat sendiri masanya. Terus dia bilang, kalau saya mati lebih awal, maka mohon dia meminta kesediaan kepada Haji Bairam ini untuk menjadi guru bagi anaknya, guru spiritual. Kata dia, saya juga sebenarnya punya firasat ya bahwa dia sendiri tidak akan menyaksikan secara langsung. Jadi dia juga ada firasat dia tidak akan sampai waktunya kepada waktu tersebut. Maka dia siapkan kemudian Aksam Sudin untuk menjadi guru bagi Mehmet. Jadi seperti itu kisah peristiwa pertemuan antar dua orang murid dan guru tadi, ya, antara Mehmet dengan Aksam Sudin. Kita tahu sebelum Mehmet itu kan ada 6 sultan, ada Osman, ada Orhan, kemudian Murad, dan di zaman Murad ini kemudian kaum muslimin kemudian pindah ke melebar wawasannya, kawasannya itu melebar sampai ke wilayah Eropa, ya, Balkan sekarang. Kemudian Bayazid ini yang terkenal paling gesit waktu itu, maka digelari Yildirim. Yildirim itu artinya kilat gitu ya, secepat kilat dia mengkonsolidasikan wilayah-wilayah ini, bisa ada di Asia, bisa ada di Eropa dalam waktu yang sangat singkat. Namun beliau kalah perang di Ankara di
belum jadi ibu kota sekarang ya, tapi Ankara tahun 1402 kalah dengan Timurlang. Nah, kemudian setelah dia meninggal dalam tawanan, maka eh, Turki Utsmani, Beylik Osmanlı ini kemudian pecah. Nah, ketika pecah ini menjadi beberapa wilayah, kemudian disatukan kembali oleh kakeknya Mehmet, itu Mehmet Ewel atau Mehmet Çelebi. Nah, setelah disatukan barulah konsolidasi lagi di zaman Murad. Makanya Murad waktu itu merasa waktunya cukup habis, energinya habis untuk menyatukan wilayah. Padahal di zamannya Bayezid sebenarnya sudah tinggal beberapa langkah lagi untuk membutuhkan Konstantinopel. Andai saja dia tidak kalah di Ankara. Makanya ketika Mehmet ini sebenarnya puncak kedua. Jadi kalau kita mau buat tarik garis begitu ya, dari 7 sultan ini, Osman, Orhan, Murad, Murad ini Murad pertama, Bayezid ini Bayezid pertama, kemudian Mehmet pertama juga, Murad kedua, kemudian Mehmet kedua. Jadi sebenarnya ada naik gitu, kemudian turun. Turunnya pas Bayezid meninggal, Bayezid tertangkap kalah perang. Kemudian naik lagi. Nah, ini upaya kumulatif yang kedua. Tetapi Mehmet selalu mengapresiasi seluruh sultan yang ada sebelumnya. Jadi dia mengatakan saya tidak mungkin ada di sini, saya tidak mungkin bisa melakukan ini kecuali oleh para pendahulu-pendahulu saja. Jadi walaupun di zaman Osman dan Orhan itu belum sampai, mimpi itu belum sampai kepada realisasi, ya sempat terhenti di zaman Bayezid, namun kita tahu bahwa ini kesemangatan yang luar biasa. Nah, ketika dia menjadi sultan pada generasi pada tahap awal, jadi saya katakan tadi ada 2 tahap. Ya, tahap pertama ini adalah ketika ayahnya begitu yakin dengan petuah dari guru dari Aksam Sudin, ya Haji Bayram ini, dia mengatakan bahwa kalau begitu saya ingin memberikan kesempatan jadi seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya kepada anak saya. Apalagi setelah Ahmed dan Alauddin, kakaknya Mehmet itu sudah meninggal dunia, maka memang pilihannya tidak ada lagi kecuali Mehmet saja yang masih masih hidup dan sudah mulai remaja katakanlah. Maka dia mundur. Jadi ayahnya sempat mundur, ya mundur. Pertama kali dalam sejarah Osmanli, sejarah Beylik Osmanli ini, seorang sultan itu mundur. Biasanya sultan itu baru digantikan ketika dia meninggal dunia. Jadi baru untuk pertama kalinya dia mundur. Waktu itu usia Mehmet itu sekitar 17 atau 18 tahun. Baru sekitar 3 tahun menjadi Beylerbey, menjadi gubernur bagi gubernur-gubernur Rumeli waktu itu. Jadi, nah ketika dia menjadi sultan pertama ini, orang banyak menyaksikan dia, ya terlalu muda. Yang paling getol menyaksikan dia itu yang tidak sepakat sebenarnya adalah tak lain tak bukan kecuali yaitu namanya itu Candarli Halil Pasha. Jadi Perdana Menteri ayahnya sendiri menjadi Perdana Menteri pertama di zaman Mehmet ketika menjadi sultan. Jadi dia kurang suka dengan Mehmet. Entah bagaimana, mungkin memang sudah ditakdir. Seperti itu. Sehingga muncullah ungkapan dari Mehmet, yaitu imkan zeza bashar mak, kata dia. Saya itu dihadapkan kepada, saya hanya terbatas kepada atau dihadapkan kepada untuk merealisasikan sesuatu yang nyaris tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin direalisasikan. Jadi menurut dia terbentur. Mundur tidak mungkin karena memang diperintahkan ayahnya, tapi ke depan dia seperti menghadapi sebuah ketidakpastian atau sesuatu hal yang sulit atau mustahil untuk dilakukan. Jadi dia merasa disuruh merealisasikan sesuatu yang 6 sultan sebelumnya saja belum ada yang berhasil. Jadi menurut dia ini berat. Makanya kemudian ayahnya, sebagaimana di dalam catatan sejarah ya, Tercüme Iseka Nu'maniye, itu seorang sejarawan Turki Utsmani namanya Taskopuluzade, itu mengatakan bahwa Sultan Murad ketika memberikan kesempatan kepada anaknya ini untuk menyampaikan untuk menjadi sultan yang akan merealisasikan Latuf Tahana, dia memberikan tiga wejangan atau 3 nasihat. Yang pertama, bahwa untuk menjadi seorang sultan itu yang dikejar atau yang dicari itu orientasinya pada keridhaan Allah. Yang kedua, melaksanakan satu keadilan, mengutamakan keadilan. Yang ketiga adalah meyakini bahwa hati dan pikiran ya, yang lurus itu akan lebih tajam daripada sebilah pedang. Dan itu konon kabarnya disampaikan oleh Sultan Murad kedua kepada Mehmet. Ini pada saat
pertama kali menjadi sultan ya, bukan yang setelah Murad meninggal dunia. Ini Sultan Murad kedua masih hidup. Makanya istilahnya abdicate atau mengundurkan diri. Itu dia menyampaikan ini karena ketika waktu itu Mehmet sedang memegang pedang yang tajam ya, lagi berlatih gitu. Saya katakan bahwa ketika pikiranmu dan hatimu itu lurus pada mencari ridha Allah dan kemudian mengutamakan keadilan, menjaga keadilan di wilayah Turki Utsmani, maka dia bisa lebih tajam daripada pedang yang engkau pegang itu, lebih powerful daripada persenjataan yang engkau miliki. Itu dicatat oleh Taşköprülüzade. Kalau kita ke Istanbul, biasanya kalau ikut tur ya, atau kalau misalnya jalan sendiri, itu ada namanya Museum Panorama 1453. Itu populer itu ya. Nah, di itu ada di lantai bawah itu kita kan turun ke 2 lantai ke bawah, muter dulu, kemudian muter lagi sampai kepada yang terakhir itu baru naik ke tempat semacam dome gitu ya, semacam tempat di mana kita akan seolah-olah dibawa ke masa ketika Fatu Konstantinopel itu, Latuftahanah. Nah, di salah satu di bawah itu kita sebenarnya kalau rajin tuh, setiap mural, setiap gambar itu di bawah itu yang kita bawa itu kan ada nomornya tuh. Kalau kita ikuti secara runut, maka dia seperti mengisahkan kisah Latuftahanah ini. Cuman ya masalahnya yang dibaca itu, ditulis itu adalah berbahasa Turki. Jadi biasanya yang tidak menguasai bahasa Turki sebelum masuk itu mesen atau menyewa semacam tape recorder gitu ya. Kemudian kita mengenakan headset dan kemudian nanti di situ ada nomor-nomornya yang kita bisa masukkan. Jadi kalau pas kita di depan layar atau di depan mural nomor 1, kita masuk pencet nomor 1, nanti dia akan jelaskan itu dengan bahasa yang kita pilih. Jadi kita bisa milih itu ada yang bahasa Arab, bahasa Inggris, Prancis, Rusia, saya lupa yang lainnya. Yang jelas ada bahasa-bahasa. Jadi kita bisa pilih. Jadi sebaiknya kalau lagi sendiri ke sana, saya tidak ikut rombongan, ikut rombongan ya ikut kecepatan rombongan. Tapi kalau sendiri, menurut saya alokasikan sekitar 2 jam lah di situ. Karena muralnya banyak, ada 156 atau 166 gitu. Nah, 100-an lebih dari 100. Itu kadang-kadang kita sudah bosan duluan. Nah, itu ada papan yang Syekh Zadanin Rusnamesi. Jadi papan atau mural yang menggambarkan tentang peristiwa nasihat tadi. Jadi Syekh Zadanin itu kan, Syekh Zade itu calon sultan ya. Syekh Zade itu pangeran ya. Jadi Rusnamesi ini semacam pesan untuk pangeran, pesan untuk calon sultan. Nah, itu menarik tuh kalau dilihat tuh. Ada penjelasan-penjelasan tadi. Ya. Kalau tidak salah 102 atau 105 gitu, antara di mural kesekian itulah kita bisa melihat. Jadi bagi yang belum pernah ke Istanbul ya nabung bisa ke sana, bisa menyaksikan langsung, bisa penjelasan ini sebagusnya memang lebih bagus lagi, lebih berkesan di tempat. Nah, ternyata saya menyaksikan bahwa nasihat-nasihat tadi sebenarnya terkandung ya, kalau kita melihat dari buku yang ditulis oleh Dr. Ali Muhammad As-Salabi, ya, Dr. Ali Muhammad As-Salabi, dia mengaitkan tentang nasihat-nasihat ini dengan surah Al-Baqarah ayat 207 sampai 209. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a min. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul enggak? Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Itu 207. Ada di antara manusia yang mengorbankan jiwanya atau dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya. Dan Allah Maha penyantun ya, Ra'ufum bil ibad kepada hamba-hambanya. Jadi pesan-pesan yang terkandung di dalam pesan dari Murad kepada Mehmet itu sebenarnya tersirat di dalam surah Al-Baqarah ayat 207 sampai kemudian 208 dan 209 ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu juga disebutkan oleh beliau bagian dari nasihat-nasihat tadi. Jadi ada sumber Qur'aninya.
Wallahu a'lam bishawab, apakah juga pada saat itu disampaikan, namun kita mengetahui bahwa Mehmet ini memang dari kecil hidup di dalam suasana dari ibunya, dari ayahnya, itu dalam keadaan yang terjaga, ya, dalam keadaan pendidikan yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua punya kesempatan untuk menyampaikan ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ketika dia menjadi sultan waktu itu, orang-orang kemudian melihat, atau musuh-musuh atau lawan-lawan dari Turki ini melihat bahwa telah terjadi kudeta. Jadi waktu itu mundurnya Murad kedua memberikan kesempatan kepada Mehmet kedua untuk menjadi sultan pada usia 17-18 tahun. Jadi periode pertama itu diartikan oleh lawan-lawannya, termasuk diantaranya János Hunyadi dari Hungaria, kemudian Kardinal Julian Cesarini, ya, itu juga tafsir mereka adalah manakala seorang raja bagi mereka itu kemudian dipaksa turun, kemudian naiklah seorang anaknya, ini pasti terjadi kudeta. Dan mereka menilai waktu itu Mehmet ini masih hijau lah, masih kurang pengalamannya. Sehingga mereka kemudian berkumpul untuk melakukan suatu upaya, istilahnya merebut kembali wilayah yang sempat direbut di zaman ayahnya. Jadi mereka berkumpul melanggar perjanjian Sezged. Ya, Sezged ini satu tempat di daerah perbatasan antara Turki Utsmani dengan Hungaria. Di situ ditandatangani, disaksikan oleh Murad kedua dan János Hunyadi sendiri agar mereka itu takluk dan membayar jizyah waktu itu, atau membayar suatu peti yang memang sudah ditentukan. Nah, kemudian mereka langgar itu, mereka masuk. Nah, ketika mereka masuk ke wilayah Turki Utsmani, sampai berita itu kepada Mehmet. Nah, ini yang mungkin dia paling khawatirkan waktu itu. Karena apa? Karena sesungguhnya Mehmet ini sampai dengan waktu itu belum pernah betul-betul memimpin suatu peperangan terbuka, apalagi dalam jumlah yang banyak. Maka kemudian Mehmet mengirim utusan kepada ayahnya yang waktu itu mengundurkan dirinya itu ke Bursa. Ya, Bursa ini sebagai ibu kota pertama, ya. Sebenarnya kedua, karena pertama itu di Suud, ya. Suud itu pertama di zaman Ertugrul, tapi orang mengatakan sebenarnya baru betul-betul punya kota itu ketika di Bursa. Jadi anggaplah ini sebagai ibu kota pertama. Nah, itu ayahnya ketika mundur itu kembali ke Bursa. Nah, kemudian utusan dari Mehmet ini juga mencari ayahnya sampai ke Bursa, menjelaskan bahwa ini musuh-musuh yang kemarin sudah ditaklukkan, sudah terikat perjanjian, semuanya membatalkan perjanjian hanya karena melihat sudah terjadi perubahan pemimpin. Jadi menurut mereka Mehmet ini, nah disitulah sebenarnya pertama kali Mehmet itu curiga dengan Candali Halil Pasha. Ya, jadi lawan ini sepertinya kok bisa tahu segala macam seluk-beluk yang terjadi di istana Edirne, padahal berita tersebut sebenarnya belum diumumkan secara disebarluaskan ke publik. Jadi publik mungkin sebagian malah belum tahu kalau Mehmet itu sebagai sultan pengganti Murad, karena memang di luar tradisi Murad itu masih hidup, belum meninggal dunia, tapi sudah digantikan anaknya. Dan penjelasan sebelumnya tadi saya sudah jelaskan. Akhirnya pasukan ini masuk karena menganggap ya Mehmet ini siapalah. Mereka belum tahu, dan menurut mereka menurut berdasarkan pengamatan mereka dan juga informasi dari dalam, bahwa sebenarnya Mehmet ini masih belum teruji, ya, masih belum teruji, sehingga Mehmet menyadari bahwa dirinya untuk memerintah sebagai wali kota di Amasya, kemudian menjadi gubernur di Manisa, dan menjadi gubernur di Anatolia, itu mungkin sesuatu yang dia bisa pelajari. Tapi ilmu berperang ini sesuatu yang belum dia sempat dapatkan secara langsung, karena waktu itu dia masih kecil dan peperangan dipimpin oleh ayahnya langsung, dia tidak diajak. Maka dia menulis surat, dan surat ini kemudian dikirimkan ke Bursa sampai kepada ayahnya dalam waktu beberapa hari, karena memang baik itu Selat Bosforus maupun Selat Dardanel itu sudah menjadi selatnya orang-orang Turki Utsmani, ya. Jadi maaf ada yang jatuh. Jadi hubungan antara Edirne dengan Bursa ini tidak terputus karena kedua selat itu, ya. Jadi sampailah surat tadi, dan surat tadi menginginkan dua hal sebenarnya. Satu, bahwa
eh, menanyakan apakah ayahnya ini sebenarnya masih sultan atau tidak. Jadi bertanya, siapa yang menjadi sultan sebenarnya? Engkau apakah aku? Kalau aku yang menjadi sultan, maka aku perintahkan kepadamu untuk datang segera kembali ke Edirne dan memimpin pasukan. Itu pertama. Yang kedua, kalau sejujurnya sebenarnya yang menjadi sultan ini adalah engkau, yang menjadi sultan ini bukan Mehmet. Jadi dia juga mungkin merasa ayahnya ini sebenarnya kan masih sanggup memimpin. Kenapa diserahkan kepada dia? Namun karena dia tunduk dan patuh kepada ayahnya, jadi dia tetap melaksanakan. Walaupun mungkin ada hal-hal yang masih belum bisa dia lakukan secara sendiri. Tapi kalau sebenarnya yang menjadi sultan itu adalah engkau, maka segera kembali dan pimpin pasukanmu. Gitu. Karena waktu itu pasukan itu ya dipimpin oleh sultan. Jadi siapa yang sultan sebenarnya, dialah yang sebenarnya memerintah. Melihat surat tersebut, ayahnya timbul belas kasihnya. Ya. Kasihan dengan anaknya dan juga melihat, dan waktu itu juga didorong oleh para senior-senior dalam pemerintahan ini, bahwa Mehmet saja mungkin tidak cukup untuk menghadapi Hanus Yunyadi dengan pasukannya. Maka ayahnya pulang. Ya. Ada juga yang meriwayatkan bahwa ayahnya tertawa karena melihat sebenarnya ini akal-akalan Mehmet gitu kan. Intinya siapapun yang jadi sultan ya dia harus kembali. Dia kembali sebagai sultan atau dia kembali ditunjuk, diperintahkan sama sultan. Jadi dia nggak punya pilihan. Jadi dia sempat tersenyum katanya membaca surat itu ketika kembali. Karena anaknya ini cukup cerdas. Supaya tidak ada pilihan tidak berangkat, maka dibuatlah surat yang pendek. Ya, jadi ya di satu sisi Mehmet memahami posisinya bahwa dia belumlah sematang atau sesiap yang didugakan ayahnya, tetapi di sisi yang lain dia tidak mau mengecewakan ayah. Jadi maka kemudian Sultan Murad II kembali dan kemudian terjadi pertempuran di Varna di Bulgaria. Jadi kalau ke Bulgaria itu ada satu kota di pesisir Laut Hitam namanya Varna tahun 1444. Nah, ketika pertempuran itu berkecamuk, Mehmet ikut serta dan dilibatkan di dalam peperangan itu. Jadi dia untuk pertama kalinya memimpin salah satu sayap pertempuran bersama ayahnya. Nah, pertempuran Varna itu sebenarnya nyaris nyaris kalah ya. Jadi membuat ayahnya cukup terkesan karena ternyata Mehmet anaknya ini mendapatkan satu tambahan ilmu baru, yaitu mampu bertahan di medan perang ketika sebenarnya keadaannya tidak begitu menguntungkan. Itu babak kedua. Babak kedua tentang Mehmet. Yang ketiga kita tahu bahwa sebenarnya Mehmet ini juga punya kemampuan bahasa yang baik, kita tahu. Kemarin kita sudah bahas di pertemuan pertama. Ya, dia menguasai bahasa Arab, bahasa Turki tentu saja. Kemudian bahasa Persia, karena Persia ini adalah sebenarnya salah satu bahasa yang diserap oleh Turki. Dan di dalam literatur atau sastra gitu banyak juga menggunakan bahasa-bahasa dari Persia. Kemudian dia sendiri ketika menjadi gubernur di Manisa belajar bahasa Greek Yunani. Jadi sedikit banyak dia mengetahui bisa membaca surat-surat yang kemudian dilayangkan kepada pemerintah Bizantium. Konon kabarnya dia menguasai bahasa Latin dan juga bahasa Ibrani. Dan ini kemudian kita tahu sebagai salah satu nilai positif. Nah, satu hal yang kemudian kita perlu ketahui bahwa ketika kondisi tersebut terjadi dan menang, alhamdulillah setelah itu menang, namun atas desakan ya, di perang di Varna itu kemudian kaum muslimin Turki Utsmani itu menang, dan kemudian Mehmet turun kembali menjadi Syekh Zadi karena ayahnya atas desakan dari pejabat-pejabatnya untuk segera kembali mengambil peran sebagai sultan. Itu karena apa? Karena khawatir terjadi masalah-masalah yang serupa. Jadi Mehmet kemudian diturunkan lagi menjadi Syekh Zadi, menjadi pangeran. Nah, kemudian ayahnya memerintah terus sampai kemudian ayahnya meninggal dunia, barulah Mehmet kemudian betul-betul memang tidak ada pilihan lagi. Ya, anak satu-satunya yang masih hidup, yang laki-laki, yang dua adiknya meninggal dunia, kemudian dia menjadi sultan. Jadi menjadi sultan untuk kedua kalinya, yang inilah yang kemudian membawa dia kepada Konstantinopel pembebasannya.
Nah, wilayah-wilayah setelah kekalahan pasukan gabungan Hanus Yunyadi di Varna 1444 ya. Itu kita sebut saja, kemarin sempat saya jadikan kuis juga itu ya, ada wilayah Bizantium itu sebenarnya tadinya kan cukup luas, tapi kemudian sedikit demi sedikit dikuasai. Nanti ketika Mehmed menjadi sultan untuk kedua kalinya, seketika ayahnya sudah benar-benar tidak mungkin melanjutkan karena sudah meninggal dunia, sehingga Bizantium itu terbagi 4. Jadi wilayah yang pertama ada di daerah utara Laut Hitam. Ya, jadi kan dari Laut Hitam kalau mau keluar kemana-mana lewat laut harus lewat Selat Bosforus. Jadi kalau membayangkan Istanbul terus ke utara gitu, nah itu Selat Bosforus. Nah, Selat Bosforus itu ujungnya nanti Laut Hitam. Nah, Laut Hitam ini diambil ujungnya lagi ada daerah namanya Crimea. Di situ ada daerah namanya Mangub. Mangub ini adalah milik Bizantium. Kemudian kalau kita tadi keluar dari Bosforus ketemu Laut Hitam, tapi ke arah timur, ke kanan gitu, ke arah timur, sampai di ujung sudah hampir dekat dengan hampir dekat dengan perbatasan Rusia sekarang, itu ada namanya Trebizond. Itu juga Bizantium. Nah, sebaliknya kalau dari Istanbul kita ke selatan, masuk Laut Marmara yang kecil itu, kemudian keluar lagi di satu selat lagi namanya Dardanelles, masuk Dardanelles, keluar itu adalah Laut Aegean, ya. Laut Aegean ini lautnya orang-orang Yunani. Nah, di Yunani, di Peloponnes itu ada satu daerah namanya Mistra atau Morea. Ibu kotanya Mistra. Nah, disinilah Bizantium. Jadi Bizantium itu tadinya wilayah seluas itu, kalau nggak ada jeda sama sekali. Ya, dari wilayah Crimea sampai ke Anatolia Timur, hampir seluruh wilayah Balkan, sampai ke Laut Adriatik, seluruh wilayah Yunani itu sebesar itu tuh luasan. Bahkan pernah sampai ke, tentu saja sebelum Osmanli, sebelum ada peradaban Turki Utsmani, di zaman Umar bin Khattab bahkan sampai ke Suriah, sampai ke Mesir Bizantium itu. Namun itu kan sudah berlalu. Di zaman Umar sudah menjadi wilayah kaum muslimin. Jadi di zaman Mehmed itu menjelang 1453 itu Bizantium itu sebenarnya sudah terkunci. Kota Bizantium, Mangub di utara, Trebizond di timur, dan kemudian di sebelah barat agak ke selatan sedikit, ya, barat dayanya itu di Yunani sekarang, di Morea itu, di Peloponnes itu ada Morea. Jadi sebenarnya sudah Bizantium itu sendiri sebenarnya sudah tercekik, ya, sudah tercekik dari seluruh posisi dan seluruh wilayah yang lainnya adalah wilayah Turki Utsmani. Nah, tinggal lagi ada beberapa hal yang harus dibereskan oleh Mehmed dan itu dibereskan semua sebelum pengepungan. Seperti misalnya ada wilayah-wilayah Genoa, wilayah-wilayah Venesia. Itu dilobi semua sama Mehmed. Orang Genoa, orang Venesia, itu sebenarnya pembelaan mereka kepada Bizantium semata-mata sebenarnya ada peluang bisnis atau namanya konsensi perdagangan. Karena secara agama mereka itu sebenarnya berbeda. Bizantium ini ortodoks, ya. Kemudian sedangkan Venesia, Genoa dan sebagainya hampir seluruhnya Latin ini adalah Katolik. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang ideologi sebenarnya mereka ini ya tidak ada kesamaan ideologinya antara Venesia, Genoa, Pisa dan sebagainya. Kenapa mereka bantu Bizantium? Ya karena ini hanya semacam deal bisnis yang bagus. Maka Sultan Mehmed mengetahui itu dan dia melakukan pendekatan bahwa kalau kota Konstantinopel ini akan menjadi wilayah kami cepat atau lambat, maka sebenarnya siapapun yang ingin berdagang dengan kami ya kita tetap berdagang. Jadi dia tidak mencoba membuat front permusuhan di seluruh tempat. Jadi mengisolir Bizantium bahkan dari sekutu-sekutunya sendiri. Jadi jangan kaget kalau kemudian walaupun secara real sebenarnya pasukan Venesia itu banyak yang berjuang bersama Kaisar Konstantin ke-11, tapi sebenarnya status Galata sampai dengan akhir Konstantinopel itu sebenarnya netral Galata itu. Cuma mereka terikat pada satu perjanjian yaitu untuk menjaga supaya pintu Halij itu yang dibentangi oleh rantai itu supaya tetap kokoh. Hanya dibuka untuk kapal-kapal Bizantium atau ditutup ketika datang kapal-kapal Turki. Itu saja perannya, tapi secara wilayah netral. Dan memang sampai dengan detik terakhir, memang tidak pernah menyuruh pasukan, baik di zaman Zaganos Pasha maupun di zaman Hamzah Bey, tidak ada satupun serangan ke arah Galata. Tapi dikepung. Jaga-jaga, karena kan orang Itali belum ada waktu itu ya, adanya Republik Venesia,
Genoa, Pisa dan sebagainya. Ini terkenal double crosser istilahnya, apa itu? Suka menikung dan dalam tikungan, melipat dalam lipatan. Jadi mereka ya kadang-kadang ke sini, kadang-kadang ke sana, bisa balik lagi gitu. Dan bisa balik lagi tergantung uangnya lagi mengarah kemana. Jadi memang tetap hati-hati. Jadi tetap hati-hati. Jadi ini salah satu ciri khasnya yang kemudian membuat Chandarli Halil Pasha, sadrazamnya itu, perdana menterinya itu tidak bisa memainkan perannya secara maksimal sebagaimana di zaman Murad. Jadi dia tahu, makanya dia melihat, dia khawatir dengan Mehmet ini karena Mehmet punya strategi sendiri. Dia tidak terlalu bergantung kepada Chandarli. Tidak terlalu tergantung kepada Chandarli untuk urusan-urusan lobby-lobby luar. Jadi dia seperti tidak dipakai. Padahal di zaman ayahnya Murad kedua, untuk yang namanya lobby internasional ini sangat mengandalkan Chandarli Halil Pasha. Begitu ya gambarannya. Jadi itu pembahasan tentang kekuatan-kekuatan regional lah. Dan Mehmet juga mengetahui bahwa antara Venesia dengan Genoa ini sebenarnya ada persaingan. Jadi pertama, mereka kalau bicara antara Bizantium dengan Turki, maka Venesia, Genoa, Pisa ini semuanya bersatu dengan Bizantium. Maka dipisahkan dulu sama Mehmet. Ya, jadi dipisahkan dulu supaya nggak harus menghadapi segala macam kekuatan. Karena harus diketahui ketiga negara tadi, Venesia, Genoa, Pisa ini adalah kekuatan-kekuatan maritim waktu itu, ya, kekuatan laut. Memang tidak mungkin menghabisi waktunya dan resource-nya untuk menghadapi semuanya. Paling bagus dipecah belah, ya, dipecah ya, kesatuan tadi. Dan setelah dipisahkan, kata Mehmet, kalian kalau masih mau berdagang, ya netral. Kalau kalian netral, maka kami hanya berada urusan sama Bizantium. Jadi nanti kalau sudah selesai, Bizantium berhasil kami taklukkan. Jadi bahasanya itu bahasa PD, bahasa apa namanya, ya, percaya diri. Bahwa kalau kami nanti sudah menang, kalian akan berdagang lagi dengan kami. Untuk apa kalian bermusuhan dengan kami? Sehingga kemudian dikeluarkan kebijakan oleh Venesia dan Genoa sebenarnya netral secara status. Namun pasukan yang keburu sudah ada di Konstantinopel nggak bisa netral. Makanya ada tokoh-tokoh dari tiga negeri tersebut yang kemudian menjadi apa istilahnya lawan Mehmet. Tapi nggak masalah, yang penting. Nah kemudian antara Venesia dengan Genoa sendiri kan terjadi persaingan. Maka dia pecah lagi oleh Mehmet. Dia pecah lagi. Dia pecah lagi sehingga ya tadi melemahkan semakin. Jadi bukan sebaliknya seperti sekarang. Umat Islam dipecah, kemudian dipecah lagi, dipecah lagi, dipecah lagi. Kebaliknya zaman dahulu. Lawan-lawan mereka yang dipecah. Baik. Nah, itu kondisi kita lihat jam berapa sekarang? 10.12. Pak Novan atau Pak Norman, kita sampai jam berapa rencananya? Sampai tadi mulai jam 9.20. Jadi mungkin sampai 10.20 nanti kita selesaikan. Baru tanya jawab ya. Berarti saya masih punya 7 menit ya untuk nyampein tambahan ya. Ya. Baik, insya Allah. Nah, sekarang kita lihat Konstantinopel itu sendiri. Dari zaman Mehmet ke-1, Mehmet Ewell, kakeknya Muhammad Al-Fatih ini, sudah melihat strateginya ini untuk memfutuhkan Konstantinopel ini. Turki itu harus menguasai kedua selat. Selat Bosforus yang dekat kota Konstantinopel yang ke arah utara, ke arah Laut Hitam, dan Selat Dardanelles. Ya. Gelibolu istilahnya, atau Çanakkale. Itu yang ke selatan. Nah, tapi bedanya kalau yang Çanakkale ini jauh dari Konstantinopel, karena ada Laut Marmara di tengah-tengahnya. Ya. Jadi secara rinci itu, kalau kita lihat ya, Laut Hitam di utara, kemudian Selat Bosforus, yang memisahkan Asia dengan Eropa, kemudian ketemu di ujungnya itu Konstantinopel, kemudian Laut Marmara, kemudian ada selat di selatannya itu, ya, barat daya itu, ada selat lagi Bosforus, juga sama memisahkan antara Asia dengan Eropa, kemudian keluar lagi Laut Aegean. Nah dari Laut Aegean sampai ke Laut Tengah, seterusnya kita tahu. Nah dua selat inilah yang menjadi kunci. Makanya kemudian di zaman Mehmet Ewell, kakeknya Muhammad Al-Fatih, membangun dua benteng. Pertama benteng Çemenlik, ya. Çemenlik ini di sekarang itu di Çanakkale. Ya. Kalau kita dari Istanbul
mau ke Troy, ya, Troya itu pasti lewat sana. Ya. Baik itu lewat laut maupun lewat darat, berhenti di situ. Itu ada satu benteng. Kemudian kakeknya juga bikin satu lagi benteng di utara, itu namanya Anadolu Hisar. Anadolu Hisar. Jadi benteng Asia. Namun memang di zaman itu resources, tenaga dan lain sebagainya masih terbatas. Jadi apalagi waktu itu habis biaya untuk menyatukan kembali orang-orang Turki Beylik Osmanlı ini untuk menjadi satu di bawah satu bendera lagi sejak kekalahan di Ankara. Jadi hanya dua benteng. Nah, di kemudian hari Mehmed kemudian menambahkan kedua benteng tadi. Ya. Jadi ditambah oleh Mehmed di utaranya itu di Bosforus itu Rumeli Hisar. Jadi setiap selat ada dua benteng di sisi kanan dan di sisi kiri, timur dan barat. Yang di sisi timur itu dibangun oleh kakeknya Mehmed, Mehmed kedua, Mehmed satu kakeknya. Kemudian dia bangun Rumeli Hisar seberang-seberangan. Jadi kalau ke Istanbul biasanya ada tuh paket yang mengajak naik kapal sampai ke Selat Bosforus. Itu biasanya balik arahnya itu sebelum benteng Rumeli Hisar. Jadi kalau lain kali naik ke sana atau ke sana, minta supaya sampai ke Rumeli Hisar karena kapal itu bayarnya sama. Mau sampai mana pun sama baliknya itu. Ya, kecuali sampai ke ujung ke Laut Hitam. Jadi sama. Jadi jangan sampai nanti nakodanya belum sampai Rumeli Hisar udah balik arah, rugi banget. Karena kalau ke sana lagi lewat darat butuh waktu dan sering macet daerah situ. Ya. Jadi minta sampai ke depan. Jadi kalau sudah sampai ke sana kita bisa melihat Rumeli Hisar di sebelah kiri, nanti kapalnya turun berbalik arah. Nah, waktu berbalik arah dia otomatis melipir ke sisi Asia. Nah, ketika sampai ke sisi Asia itu kita bisa melihat lagi Anadolu Hisar lebih kecil. Ya. Lebih bagus kalau dua-duanya kita datangi secara langsung turun. Tapi kapal-kapal cruise ini rata-rata tidak berhenti mereka karena tidak ada dermaganya yang untuk mereka. Jadi paling bagus kalau sudah di Istanbul, beli namanya Istanbul Card. Saya ada tapi nggak di sini nih, di tempat lain. Ada Istanbul Card, isinya banyak-banyak, ya secukupnya lah. 50 TL, biasanya itu habis beberapa hari kalau jalan-jalan. Nah, itu bisa naik kapal, bisa naik bis, bisa naik kereta, atas maupun kereta bawah. Semuanya di bawah ya? Iya, semua kereta. Subway, ada aja yang di atas juga. Jadi, bisa naik tram, bisa naik kereta yang bawah. Nah, itu satu kartu. Nah, itu enaknya kita bisa mendarat di sana. Jadi, kenapa saya agak cerita intermezzo sedikit, pertama waktunya udah pendek. Dari Istanbul itu kalau kita naik tuh dari mana misalnya dari Eminonu atau dari Monet dari mana lah kan banyak dermaganya di situ ya. Tinggal naik aja kapal, lihat dari Google Map, klik di mana kita berada itu, nanti kelihatan tuh mana kapal yang sampai ke Rumeli Hisar. Memang pelabuhannya agak ke selatan sedikit. Jalan kira-kira 5 menitan sampai sana. Turun jajak bisa kelihatan. Jadi jangan cuma ceritanya saja benteng ini. Saat benteng itu ada meriam bawah tanahnya atau di dasar itu nanti saya jelaskan lagi mungkin pertemuan berikutnya. Dan setelah itu balik lagi puas perlu waktu kira-kira 1 jam. Balik lagi naik lagi ferry yang nyebrang ke seberang ke sisi Asia. Itu kalau naik pakai kartu Istanbul Card tuh murah-murah semuanya. Asal siap kaki aja. Maksudnya dari satu titik ke titik kan kita jalan tuh. Nah, nyebrang ke sana seingat saya belum ada yang pernah ke Anadolu Hisar dari rombongan-rombongan yang bawa rombongan yang serius Napatilas di Turki ya. Kalau ke Harimulai Hisar ada, saya tahu. Tapi kalau yang ke Anadolu jarang. Karena nyempetinnya itu harus naik kapal, itu habis waktu. Saya juga kalau bawa rombongan cenderung tidak karena waktunya banyak habis. Tapi kalau untuk sendiri wajib. Atau kalau mau nanti kita bikin rombongan yang fokus di sekitar Istanbul tapi penuh, jangan ngajak ke mana? Nenek tuh? Balon udara gitu ya, Kapadokia, karena kalau ke Kapadokia habis 2 hari paling tidak ke sana kemarinya ya. Dan ya seru aja sih naik naik balonnya, tapi secara sejarah kurang. Mending waktunya itu dipakai untuk telusuri yang begini-begini. Itu menurut saya. Tapi kalau mau ke sana boleh-boleh juga. Silakan. Jadi begitu. Nah, kemudian kan tadi kan baru Selat Bosforus ya. Kakeknya bikin Anadolu Hisar, di bawah dibikin Cimenlik. Ya. Nah, kemudian di utara dibangun Rumeli Hisar, dari asal kata Rum itu berarti Rumeli Hisar ini bentengnya orang Romawi, atau benteng di sisi Eropa, misalnya. Kadang-kadang disebut juga seperti itu. Jadi bukan bentengnya orang Romawi, bukan ada hubungan Romawi, itu wilayah Rum. Nah, di selatan dibangun namanya Kilid Bahir.
Ya, Kilid Bahir. Satu-satunya dari 4 benteng ini yang saya belum datang ini Jimenlik. Sudah datang, sudah di depannya tapi tutup. Nah, itu keselnya tuh begitu. Ada jam-jam tertentu mereka tutup. Jadi harus tahu betul jam-jamnya itu. Ya. Jadi kalau Kilid Bahir sudah masuk. Ya, sudah masuk. Jadi Kilid Bahir, Rumeli Hisar, Anadolu Hisar sama Jimenlik. Jimenlik ini belum. Saya belum pernah masuk. Tapi sudah di depannya. Jadi 4. Jadi bisa kebayanglah betapa waktu itu upaya untuk ngunci satu kota. Jadi nggak bisa sekedar hantam promo katanya itu. Post, tiba-tiba jebret, itu nggak bisa. Sudah dicoba nggak bisa. Maka Mehmet kemudian mengambil dari ilmu dari para guru-gurunya, sekali juga mengambil ilmu dari para pendahulunya. Ya, dari apa yang ditulis oleh Murad, apa yang ditulis oleh Bayazid, ya, Murad pertama, Bayazid pertama, kemudian Mehmet pertama, Murad kedua. Jadi kakeknya, ayahnya, ya, dikumpulin semua. Apa saja kekurangan-kekurangannya, maka ditambal sama dia sebelum ngepung. Itu dasarnya. Jadi kalau cerita ini kadang-kadang saya bisa cerita 4 kali persiapannya, sekali untuk pelaksanaannya. Karena persiapannya itu nggak main-main. Jadi kunci semua. Bagus juga kalau kita punya peta dari sekarang tuh, buatlah peta yang belum pengen lagi ke sana atau belum pernah ke sana. Bayangkan petanya itu supaya ngerti, ya, ngerti letak-letaknya itu. Jadi begitu. Nah, dengan upaya inilah kemudian Mehmet memiliki peluang paling bagus. Peluang paling bagus. Dia sendiri belum tahu apakah betul akan bisa melaksanakan itu, tapi dia kemudian melaksanakan. Apa-apa yang belum terlaksana, apa-apa yang belum diwujudkan di zaman pendahulunya, dia siapkan di sini. Nah, itu. Terakhirnya, mungkin di situ 10.21, 1 jam kita sudah bicara dari guru-guru Mehmet, kemudian tantangan ketika dia menjadi sultan pada periode pertama, menjadi sultan ketika ayahnya sudah meninggal dunia, dan persiapan. Nah, persiapannya baru babak 1. Ya, jadi mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkan. Mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya akan saya siapkan maket atau ini slide untuk bisa dibaca dan digambarkan di sana. Tapi dalam pertemuan berikutnya juga mewaspadai pengkhianatan, ya, dan sebagainya itu juga ada. Jadi apa namanya nih, kita perlu menyiapkan waktu nih untuk beres ini semua. Baik, itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Saya siap-siap kalau ada pertanyaan nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materinya. Langsung saja ini ada satu pertanyaan dari chat. Saya bacakan, ya. Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Apakah 8 guru Sultan Mehmet II ini hanya mengajar beliau saja atau juga mengajar kedua kakaknya? Artinya dengan saudara-saudaranya, Ustadz. Kemudian kalau dari seri Mehmet bin Bir Cihan Fatihi, ada juga Syekh Sade Orhan yang diharapkan oleh Candarli Halil Pasha sebagai Sultan. Hubungan saudara Syekh Sade Orhan dengan Sultan Mehmet II ini bagaimana, Ustaz? Ya. Jadi pertanyaan pertama tentang gurunya itu mengajar apakah sendiri saja atau dengan kakak adiknya atau bagaimana? Saudaranya? Ya, kalau guru-guru yang yang mola, hampir seluruhnya itu guru istana sebenarnya. Jadi semua kakak-kakaknya juga dapat pendidikan itu. Namun ada guru-guru yang didatangkan khusus untuk Mehmet, itu ketika kedua kakaknya sudah meninggal dunia. Jadi tidak semuanya, tidak 8-8-nya. Paling tidak 6 atau 5 itu juga mengajar kakak-kakaknya. Tapi yang 3 lagi atau yang 2 lagi itu khusus mengajar Mehmet saja. Ya, Aksamsuddin sama Mullah Gurani itu yang fokus kepada Mehmet. Kalau yang lain ya gurunya sama gurunya, satu perguruan gitu ya. Yang utama. Yang kedua, Syekh Orhan ini kan maksudnya Orhan yang ditawan atau menawankan dirinya kepada Konstantin 11. Dia ini sebenarnya kakak atau adik ya. Adik dari ayahnya, adik dari Murad kedua. Jadi Murad ini ada adik namanya Orhan. Nah, ketika kakaknya menjadi menjadi sultan, dia ini sebenarnya punya ambisi juga untuk menjadi sultan. Makanya sempat dia kemudian mengembara atau keluarlah karena sempat melakukan upaya-upaya untuk
menarik dukungan agar dia ini menjadi sultan. Dan ini dimanfaatkan oleh Bizantium karena dianggap orang yang bisa memecah belah persatuan orang-orang Turki. Candali Halil Pasha menginginkan Orhan, lebih cenderung kepada Orhan karena Orhan bisa disetir. Ya, Candali ini sebenarnya siapa aja lah, yang penting dia tetap jadi brokernya gitu. Dia tahu kalau menghadapi Mehmed dia nggak bisa jadi broker Mehmed. Karena Mehmed ini independen ya. Jangankan dia, ayahnya sendiri aja dia akan sempat dalam beberapa kali kesempatan itu dia mengoreksi ayahnya, memberikan teguran. Ya. Walaupun ya ada juga yang teguran-teguran itu sebenarnya debatable lah, sesuatu hal yang keluar dari perasaan dia, bukan dari rasionalitasnya. Jadi Shehzadi Orhan ini sampai dengan pengepungan Konstantinopel 1453 itu posisinya berada di Konstantinopel, yaitu ditempatkan tidak jauh dari Langa Harbor, Langa Limana, di pelabuhan Langa. Langa itu dibawa di ini. Ini kalau kita lihat ini pelabuhan di sini, di selatan. Jadi Orhan ini letakkan di sini oleh oleh Konstantin ke-11. Rencananya kalau misalnya kota Konstantinopel jatuh, Orhan ini akan diletakkan di kapal dan dibawa escape ya, lari kemana? Bisa ke Mangub, bisa ke Trebizond atau ke Morea. Tapi waktu itu kebetulan dia telat gitu naik kapalnya itu. Karena orang-orang semua juga rata-rata tidak yakin atau tidak percaya bahwa kota ini bisa takluk, gitu, bisa dikalahkan oleh Mehmed. Jadi memang telat ini, tidak ada plan B mereka untuk melarikan diri. Jadi ketika melarikan diri itu dia satu kapal tidak salah dengan Lukas Notaras itu yang semacam perdana menterinya Bizantium lah. Nah, ketika dia melarikan diri disergap oleh kapal-kapal Hamzah Bey. Karena kan kota ini kan dikepung oleh kapal-kapal Turki ya, dikepung, apalagi penyerangan terakhir itu kepungannya besar-besaran. Jadi ketika dia mau melarikan diri ditangkap. Nah, orang tidak tahu kalau dia Orhan, Shehzadi Orhan, karena dia waktu itu menggunakan pakaian orang Bizantium supaya ceritanya mungkin supaya kebal lah, atau maksudnya kebal imunitas gitu ya, imunitas diplomatik. Tapi karena waktu itu perintahnya tidak ada boleh ada kapal yang lolos, maka orang-orang langsung mengeksekusi. Nah, ketika Lukas Notaras ini Megaduk ya, posisinya itu cukup tinggi, dia nomor 2 setelah Konstantin ke-11 ya, Megas Dux namanya itu. Nah, jadi orang tahu oh ini perdana menteri yang tangkap nih, kenapa? Ya karena dia elit dan mungkin pikirannya tebusannya akan tinggi kalau ditangkap. Dihadapkan kepada Mehmed. Jadi Shehzadi Orhan itu terbunuh ketika kota Konstantinopel jatuh. Ketika dia jatuh, dia termasuk yang dianggap waktu itu melarikan diri, dianggap salah seorang Bizantium yang tidak mengindahkan ketika melarikan diri. Itu Shehzadi Orhan. Yang saya tahu. Mungkin ada Orhan yang lain, Allah a'lam. Baik, ada lagi? Baik, Bapak, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan angkat tangan. Mungkin menginspirasi pertanyaan. Ya, Ustaz. Ustaz mau, kalau tidak ada yang bertanya, saya mau bertanya mengenai Ustaz, mengenai perkataannya Mehmed tentang bahwa ya mungkin karena semangatnya beliau dengan hadis Rasul yang dia mengatakan Rasulku tidak pernah bohong, apakah itu valid? Terus kemudian tentang kisah yang sering banget saya dengar bahwa di satu majelis orang-orang ketika itu ditanya siapa yang semacam mutabaah gitu ya, siapa yang siapa yang puasa pada pekan ini, terus berdiri beberapa orang, dan akhir-akhirnya itu tinggal satu orang yang berdiri, yaitu Sultan Mehmed. Kalau nggak salah pertanyaan terakhir. Yang nanya siapa? Kenapa, Ustaz? Yang nanya, yang mengevaluasi siapa? Kurang tahu, Ustaz, tapi itu pernah dengar saya. Jadi amalan terakhir itu akhirnya yang sisa itu adalah Sultan Al-Fatih itu.
Saya pernah dengar sih. Cuman detailnya saya lupa, Ustaz. Ya, saya juga nggak tahu kalau nggak dilengkapi datanya, tapi ya Biasanya itu di apa tentang pendidikan anak sih. bukunya siapa nggak tahu ya. Iya, nggak tahu. Waktu itu pernah dengar aja. Mungkin Motivasi gitu ya, acara-acara nanti saya cek motivasi. lagi, Ustaz. Baik. Ya, tolong dicek karena ya kita nggak tahu tuh kalau katanya juga mungkin khawatirnya nggak valid itu ya. Tapi memang Mehmet punya satu batalion lah katakan seperti itu, satu kesatuan namanya Yawus. Ini memang orang-orang yang biasanya keluaran dari medrese, orang-orang lulusan-lulusan sekolah-sekolah agama yang disebar oleh Mehmet di camp-camp atau di perkemahan-perkemahan tentara. Tugasnya mereka itu untuk memastikan teman tidak ada yang berjudi, kemudian tidak ada yang melakukan hal-hal yang menentang, melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi imam juga mereka di satuan-satuan itu, jadi imam. Jadi memastikan semua orang sholat seperti itu. Ini menunjukkan bahwa memang kualitas pasukan Mehmet ini ya bervariasi lah. Walaupun mungkin kalau dianggap sebagai secara umum karena Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka, usaha mereka, berarti orang-orang baik di antara mereka jumlahnya lebih banyak. Jadi kalau sampai ada yang mengatakan semuanya sholat malam dan sebagainya itu agak berat juga klaim itu karena kan susah juga kita membuktikannya. Kalau cuma dari film ya film bisa dibuat seperti itu. Jadi saya jarang biasanya menjadikan film-film, kadang-kadang suka inilah yang penting keren aja gitu. Seperti katanya pernah memimpin sholat, dia dari atas ke utara ke bawahnya kan hampir 6 kilo. Ya 4,5 kilo lah kurang lebih, paling minim gitu ya. Atau bahkan lebih kurang lagi. Ya bagaimana memimpin sholat sepanjang itu di zaman belum ada loudspeaker, belum ada apa gitu. Ya memang terjadi ada sholat-sholat berjamaah gitu di tempat-tempat masing-masing, di kemah masing-masing. Kalau sampai dibuat sholat itu ratur banget, bersih banget. Pertama itu sasaran empuk. Kedua juga tidak mungkin seluruhnya karena kan pasukan itu berbaris-baris, bergelombang-gelombang. Barisan paling depan itu harus terus berjaga itu. Sholat mereka seperti di zaman Khandaq, zaman Nabi ya. Kalau mereka itu lengah, kan dari dalam bisa menyerang keluar mendadak. Jadi tidak mungkin itu depannya itu kosong. Kalau di film itu kan seolah-olah sholat di depannya kosong, langsung musuh. Wah itu masa sasaran empuk. Apalagi berbaris gitu rapat kan. Jangan dipikir Bizantium nggak punya meriam, mereka punya meriam juga. Mereka juga punya katapul. Kalau ngumpul semua kayak rame-rame gitu ya kayak kayak main bowling begitu kan. Lempar kemana aja kena. Bowling aja meleset. Ini kalau rapat banget kayak gitu. Jadi yang ada memang sholat. Tapi sholat itu kemudian di masing-masing. Dan tidak di tempat terbuka. Di tempat-tempat tertutup. Karena tidak mungkin membahayakan pasukan. Kecuali out of range ya. Kalau out of range mungkin bolehlah terbuka. Di luar tembakan musuh. Tapi kalau dilihat dari film itu kan musuhnya bisa nembak sampai ke barisan itu. Jadi ya jangan juga dilebih-lebihkan karena waktu itu gimana caranya imamnya sholatnya kan di bukit Maltepe itu kan tendanya Mehmet itu kira-kira posisinya di sini di dekat lembah Likus ya Likus lembah Likus di sini. Nah ini ke sana ke bawahnya ini gimana orang-orang ini kecuali mungkin ada relay gitu. Allahu Akbar, terus nanti sebelahnya Allahu Akbar. Boleh mungkin bisa nyambur kemana-mana. Tapi kalau misalnya berkilo-kilo, di sini sudah selesai Al-Fatihah, di sana baru dengar takbiratul ihram. Jadi ya coba dipikir juga itu jangan bikin film. Film itu kan banyak entertainment-nya, jadi ya nggak seluruhnya juga sesuai dengan sejarah. Kecuali emang ada, ya boleh diangkat sejarahnya dan kemudian dilihat gitu sumbernya. Tapi kalau nggak ada jangan ditambah-tambahin lah, jangan dibumbu-bumbuin. Kalau mau nonton film, nasihat saya nonton aja. Nggak usah, ya ini mana sejarah. Nonton aja, have fun, nonton, namanya ini entertainment. Jadi kalau misalnya dia keliru juga kita nggak sakit hati. Ya namanya film, keliru kan biasa. Tapi kalau mau serius itu baca buku, jangan nonton. Nonton film ya kadang benar, kadang enggak. Kadang-kadang nggak masuk akal juga. Ya namanya film, kalau mau semuanya masuk akal, ya nggak fun jadinya. Kalau mau dokumenter gitu kan, semi dokumenter. Jadi kalau film jangan, betul saya nonton filmnya Ustaz. Ya silakan boleh. Jangan dalil dari film. Jadi ya boleh-boleh saja. Jadi saya nggak tahu tuh kalau misalnya ada yang
merespon dalam keadaan seperti apa, waktu usia berapa. Karena Mehmet tuh hidupnya agak sedikit dalam tanda kutip eksklusif. Jadi hidupnya di tengah-tengah keluarga istana. Sekalinya kemudian dia mulai berbaur dengan pasukannya ya menjelang Fatu Konstantinia saja. Ya seperti itu hidupnya nggak ideal-ideal juga, gitu. Jangan diidealkan. Ya normal-normal aja. Dia juga pernah marah sama ayahnya karena ayahnya nggak sempat pulang, nggak nengok ibunya. Ibunya juga bukan istri pertama, ya. Jadi ya ayahnya juga perhatiannya ya baru perhatiannya secara fokus itu kan setelah anak-anaknya yang lain meninggal dunia gitu. Jadi ya ada juga gitu faktor-faktor manusiawinya. Dia marah, dia pernah keluar dari kelas gitu karena tidak suka dengan cara gurunya ngajar. Ada yang seperti itu. Ya. Dia orang paling bagus, iya di atas kita jauh, tapi dia bukan malaikat gitu, bukan yang harus dibuat legenda-legendanya. Jangan. Ya, jadilah dia orang normal. Jadi kalau misalnya pas lagi baca, oh ada Mehmet agak sedikit emosi, ya antum juga suka emosi kan, biasa aja. Ya atau dia mungkin agak sedikit marah kepada seseorang, ya nggak apa-apa. Sahabat juga kadang-kadang melakukan kesalahan, tapi cepat melakukan kebaikan. Jadi kita melihat dia sebagai manusia biasa, melihat kelebihan-kelebihannya luar biasa, melihat kekurangan-kekurangannya ya biasalah, manusia pasti ada kekurangannya. Walaupun tentu saja kebaikan dia jauh lebih banyak mungkin daripada kita dikumpulkan. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi kah? Ada lagi pertanyaan kah? Bapak, Ibu. Oh, yang tadi ya, pertanyaan pertama, yang tidak pernah apa tadi? Rasulullah tidak pernah bohong. Iya, ya itu adalah kayak di penyebar itu bagaimana saat menanggapinya kalau ada hal-hal seperti itu yang apakah harus dicari validitasnya Tentang perkataan-perkataannya Sultan Al-Fatih meskipun itu bisa jadi benar tapi apakah kita tetap harus mencari validitasnya begitu. Dan oh itu rujukannya ya di mana Ustaz ya kalau kita mau mencari misalnya bukunya atau buku sejarah apa? ya kalau mau benar-benar nyari itu ya kan ada ini nih, ada saya udah siapin ini di belakang sini nih. Ini yang nulis namanya Tursun Bey. Tursun Bey. Nama bukunya Tarihi Ebul Feth, ya. Tarikh itu kan tarikh sejarah. Ebul Feth yang memfotokan Konstantinopel. Ya, kisah-kisah ini sejarawan ulama yang mengikuti beliau selama Futuh Konstantinopel ini. Futuh Konstantinia ini. Jadi dia mencatat kejadian-kejadian itu. Ini pakai bahasa Turki. Dan setahu saya belum ada yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ada orang Indonesia merujuk, saya juga bingung. Mungkin dia bisa bahasa Turki, tapi ini kan bahasa Turki yang lama juga. Bahasa Turkinya Turki Osman Leja. Yang ya dengan kemampuan bodoh saya, satu baris bisa 1 hari. Jadi kalau ada yang sudah baca tuntas habis ini, bagus banget ya. Saya berharap-harap nih teman-teman yang memang belajar bahasa Turki Usmani itu untuk ya coba terjemahkan, jadi kita juga punya sumber-sumber yang baik gitu ya. Karena kalau yang qala wakila ini kadang-kadang berat juga. Mengatakan dia nggak pernah berdusta, bagus banget, tapi agaknya terlalu tinggi untuk disematkan kepada Mehmet. Ya, seperti itu. Tapi sekali lagi bukan berarti saya tidak mengapresiasi ya saya menaruh hormat yang tinggi. Dan kalaupun dia berbohong sekali 2 kali, tidak menjatuhkan penilaian saya kepada baginda, kepada beliau, ya, kepada Mehmet Al-Fatih. Begitu. Anak saya juga paling kecil saya kasih nama Al-Fatih. Bukan berarti ketika kita mengkritisi beliau itu bukan berarti kita nggak sayang sama dia. Tapi saya mengkritisi itu supaya kita nggak terlalu mengkultuskannya berlebih-lebihan. Begitu. Baik.
saya Ustadz boleh nanya Pak? Ustadz. Boleh, boleh. Siapa ini? Ovan Ustadz. Oh ya, Anafan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadz. Oke, dua pertanyaan Ustadz sama satu masukan. Boleh. Tadi menarik ya penjelasannya terkait dengan mungkin nanti kalau di sesi ketiga pakai peta gini enak kali Ustadz ya? Atau Ustadz Ya, sesi ketiga akan pakai ini insya Allah. Oke, jadi kita kebayang nanti dia nyerang dari kanan, dari kiri, nyapu dari Horus Selat ini, Yunani dan seterusnya. Itu enak kalau ada peta gitu, pakai slide atau apa gitu, monggo Ustadz. Enak. Oke. Mungkin nanti saya pakai dua kamera, dua video. Nanti ini kan laptop saya sudah benar nih, jadi saya nanti zoom-nya pakai laptop. Nah, kamera ini akan saya letakkan. Jadi misalnya begini nih nanti, Pak Novan. Jadi ini saya letakkan datar nih supaya saya bisa meletakkan barang di situ. Kemudian nanti HP saya begini posisinya, boleh nggak? Oke. Gitu. Bisa ya? Ya, clear. Nah, jadi nanti saya akan ngomong nanti berarti ada dua nih, saya mencoba masuk dengan nomor yang lain. Dan di nomor ini nanti khusus untuk melihat petanya seperti itu. Jadi, karena kalau posisinya berdiri, dia bidak-bidaknya itu pada berjatuhan. Jadi kalau begini kan saya bisa meletakkan, oh ini majunya dari sini, oh majunya dari sini. Ini kan kelihatan kan. Tapi kalau bolak-balik ke saya lagi, bolak lagi ke sini, nggak tahu deh apakah efektif atau tidak. Ya, gimana pertanyaannya? Dua Ustadz. Yang pertama, tadi Ustadz sempat jelaskan kalau nggak salah namanya Cendali Halil Pasha ya Ustadz. Namanya? Kalau saya dengarkan dari kisahnya Ustadz tadi kayaknya nggak begitu loyal gitu Ustadz ya. Ya, memang pengkhianat kan, dia hukum mati. Nah itu justru itu yang saya mau tanya Ustadz. Apakah bagaimana sikap Al-Fatih terhadap orang-orang yang seperti ini gitu Ustadz? Jadi yang mungkin dinilai ya kalau dibilang mungkin bukan oposisi lah ya, tapi kayak duri dalam daging gitu. Apakah terus akhirnya disikat semua gitu atau seperti apa gitu? Itu yang pertama. Yeah. Mungkin ada tokoh-tokoh lain gitu, atau cuman dia atau apa, saya nggak tahu. Nah, yang kedua, Al-Fatih tadi sempat dijelaskan belajar tentang bagaimana gagalnya sultan-sultan sebelumnya. Nah itu dijelaskan di materi ini atau nanti akan dibahas lebih detail di materi selanjutnya, Ustaz. Contoh misalnya diserang lewat kapal, oh ternyata kapal nggak bisa tembus, naik lewat gunung nggak bisa, serang lewat ini dan seterusnya, biar punya gambaran gitu. Gitu, Ustaz. Terima kasih. Baik, ya betul. Ini harusnya. Nah, saya kelihatan sedikit aja di sini. Ya. Pertanyaan yang pertama, ya terhadap Candali Halil Pasha itu sebenarnya kecurigaannya sudah lama. Makanya menempatkan Zakanos Pasha di situ sebagai pengimbang sama Syihabuddin Pasha, 2 orang untuk mengimbangi satu Candali. Makanya Candali Halil Pasha itu nggak berkutik sebenarnya di zaman ini. Nah, setelah Futuh Konstantinopel berhasil difutuhkan, barulah kemudian ditemukanlah data-data ya, surat menyurat bahwa memang Candali Halil Pasha ini berkorespondensi lah sebelum-sebelumnya untuk menyampaikan bahwa rencananya begini-begini. Bahkan dia menyuruh orang-orang Bizantium ini menyiapkan dana untuk nanti dia akan bawa ke Mehmet supaya kepungan ini diangkat. Itu bocor dan bisa dibuktikan. Dan kemudian setelah dibuktikan dia dieksekusi, ya, dieksekusi, dibunuh karena dianggap sebagai orang yang sudah membocorkan rahasia negara dan mengkhianati negara. Apakah ada orang-orang lain? Seingat saya nggak ada kalau itu hanya Candali Halil Pasha saja di antara pimpinan-pimpinan yang kemudian dieksekusi setelah itu. Kemudian belajar dari gagalnya, apakah akan ada sesi sendiri? Kayaknya kalau sesi sendiri itu kurang efektif karena orang belum tahu kisahnya. Tadi 1-2 sudah saya mulai setil. Misalnya melobi Venice dengan Genoa, itu suatu hal yang belum sempat dilakukan oleh sultan-sultan sebelumnya. Itu dia lakukan. Yang kedua, kemudian mengunci kembali Selat Bosphorus dengan Dardanelles, itu juga kan dari kakeknya. Inisiatif kakeknya, tapi ya keterbatasan. Maka ada keterbatasan sehingga tidak efektif. Maka kemudian dia membuat upaya kedua untuk
untuk memperkuat. Jadi pendekatannya sudah benar di zaman Mehmet Ewell itu, tapi dia bikinkan benteng di seberangnya. Jadi dibuatkan benteng di seberang dari benteng kakeknya itu, sehingga betul-betul terkunci. Nanti akan saya jelaskan. Sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang dia betul-betul baru dari Mehmet itu adalah mengepung dengan kapal. Jadi kapal laut ini digelar dalam jumlah yang banyak. Ya. Dan juga menerobos ini di sini nih, di pintu di Muara Haliç ini ada yang namanya tali atau rantai sebenarnya terbuat dari besi, ya, rantai yang menutup Haliç. Gitu. Nah, tapi Mehmet punya dua cara tadinya, mengirim pasukan untuk memutusnya dan kemudian mengirim pasukan untuk mengintarinya. Nanti kapal-kapal akan dinaikkan ke sini. Nah, itu betul-betul inisiatif atau ide yang keluar dari Mehmet untuk menaklukkan Konstantinopel. Walaupun bukan yang pertama dalam sejarah Islam. Karena Salahuddin pernah melakukan hal serupa ketika menyerang pasukan Salib. Jadi mengangkat kapalnya, memindahkannya dari dari Sungai Nil dipindahkan ke Laut Merah. Jauh kan, panjang diangkatnya seperti itu. Supaya punya armada laut di Laut Merah. Jadi dan itu ilmunya dibawa langsung atau diusulkan oleh waktu itu Mullah Ghurani. Jadi bukan Aks Samsuddin. Mullah Ghurani yang mengusulkan bahwa kalau kapal itu tidak selamanya harus melalui laut. Nah, dia jelaskan begini. Jadi ide tersebut, walaupun banyak yang mengatakan ini idenya Mehmet sendiri, ya, naik dari Tophane, kemudian ke atas ini, turun ke lembah Mata Air, kemudian turun di Kasim Pasha di sini. Itu aplikasinya Mehmet. Tapi informasi, ide, dan dasarnya dia dapatkan dari gurunya Mullah Ghurani yang alumni Al-Azhar, yang punya akses terhadap sejarah Salahuddin ketika Salahuddin kan pernah berkuasa di Mesir. Dan operasi-operasi militer Salahuddin di Mesir, wabil khusus yang ketika Salahuddin memindahkan kapalnya dari Sungai Nil menuju Teluk Suez itu, ya. Teluk Suez itu kan bagian dari Laut Merah. Jadi sudah ada. Jadi bukan ide tung dari langit gitu, ya, tapi belajar dan mengaplikasikannya dari tempat lain. Jadi nanti sistemnya untuk soal nomor 2 ini, nanti begitu saya sampai ke tempat pembelanjelasan itu, nanti saya katakan bahwa seperti nanti waktu saya menjelaskan ini, saya akan ulang lagi ketika Mehmet mengangkat 72 kapal dari Tophane sampai ke Kasim Pasha. Nah, ini idenya siapa, dari mana? Nanti saya akan jelaskan lagi. Sekarang saya beritahu saja sebagai heads up lah bahwa nanti akan ada seperti itu. Ada lagi? Baik, Ustadz, sepertinya waktunya sudah cukup, ya, karena juga materinya sepertinya sudah mulai menyinggung-nyinggung pembahasan selanjutnya nih, Ustadz. Iya. Nggak tahan Anovan itu, kepengen langsung sesi ketiga kayaknya. Iya, jadi insya Allah pertemuan berikutnya akan lebih menarik lagi karena akan melihat bagaimana strategi beliau dan eksekusi dalam pembukaan Konstantinopel ini. Insya Allah. Insya Allah, Ustadz, ya, materinya kira-kira seperti itu yang tadi udah disinggung oleh Ustadz. Mudah-mudahan Bapak-Bapak dan Ibu bisa kembali mengikuti kajian ini. Entah Ustadz nanti apakah jika ini sudah masa transisi untuk tidak PSBB kembali, bagaimana Ustadz kita? Apakah tetap online saja dulu seperti ini, ya? Terserah. Mungkin bisa juga, misalnya kita sudah boleh ke tempat, sudah boleh ketemu. Berarti saya bawa barang-barang ini ke sana. Kemudian antum siapkan kamera-kamera atau beberapa HP supaya bisa menyorotinya. Ya, jadi yang mendengarkan langsung kita pakai LCD, ya. Tapi pada saat yang sama itu di relay juga ke keluar, live di YouTube. Bisa kan begitu kan? Tapi antum perlu beberapa perangkat itu. Ya. Insya Allah bisa, Ustaz. Ya. Jadi bisa. Jadi kalau mau tetap online, oke. Kalau memang nanti sudah dirasakan aman untuk ketemu, berarti kita harus set up-nya lebih awal aja. Baik. Insya Allah nanti kita pikirkan nanti bagaimana kondisinya.
Kita Ya. tetap terus berdoa, mudah-mudahan kondisi ini segera kembali Ya. normal. Betul. Ustadz, sekali lagi terima kasih Ustadz. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis di awal-awal. Nggak masalah. Jazakallah khair Ustadz. Waalaikumsalam. Berapa orang nih yang hadir? Tadi sih sempat ada 30, hampir 40. Kalau nggak salah 38 maksimum tadi. Oke. Yang live, ini live juga kan ya? Di Zoom aja Ustadz. Belum live ke Nggak. Facebook Zoom aja ya? Ya. Baik, baik. Nanti bakal di-upload ya Pak Norman nih? Kenapa? Rekamannya bakal di-upload nggak ini? Iya, nanti rekamannya akan kita upload dan kita info juga ke Facebooknya Ustadz, karena beberapa orang juga mungkin ada yang nggak bisa ikut live di sini, sehingga akan mengikuti siaran tundanya. Jadi nanti akan kita upload. Di sesi yang pertama kemarin juga banyak yang menyaksikan siaran tundanya. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan bisa kembali lagi ke pertemuan selanjutnya. Mari kita sama-sama doa dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mohon maaf dari kami panitia apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Di live Facebook itu ini gimana? Bisa Om. Jadi tapi harus panokan nih. Aku belum di-mute.